Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Kimia Dasar dengan dosen pengampu Ibu Oktara Susanti SPI MSI. Oke, jadi sebelum masuk ke materi, kelompok 4 izin memperkenalkan diri dulu nih ya. Yang pertama ada Satria Aryuda, Zakia Maharani Putri Tamara, Anissa Wibowo, Cynthia Latifah, Rodia, Gelardia Murfid, dan Muhammad Farhan Juli Putra Kaisinda. Nah, kami bertujuh ini dari program studi sumber daya akuatik, jurusan Perikanan dan Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung nih teman-teman. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung masuk ke materi. Jadi, kelompok 4 kali ini akan membahas tentang materi keton, ya, keton atau alkanon. Keton atau alkanon memiliki rumus umum CnH2nO yang merupakan senyawa karbonil yang dihubungkan oleh dua atom karbon yang mengandung gugus karbonil. Pengikat yang berupa dua karbon inilah yang membedakan antara keton dengan senyawa lain seperti aldehid, ester, amida, dan asam karboksilat. Atom karbon ini sering disebut dengan karbon alfa. Ketika ada atom hidrogen yang diikat oleh karbon alfa, maka akan disebut dengan hidrogen alfa. Nih ada rumus keton umumnya, gugus keton, gugus karbonil pada keton, dan aseton. Untuk contoh keton, ada propanon, aseton, peniletanon, asetopenon, metilpenilketon, 2-bromo 4,4 dimetil sikloheksanon, dan lain-lainnya. Untuk tata namanya, secara umum, keton disebut dengan tata nama IUPAC dengan akhiran ana pada alkana diganti dengan anon. Keton sederhana biasa disebut dengan nama trivialnya atau dengan gugus fungsionalnya dengan menambahkan kata keton setelah nama-nama gugus alkil atau aril yang melekat pada gugus karbonil. Oke, pengelompokan keton sendiri dikelompokkan sesuai substituen mereka. Noda 1 klasifikasi keton membagi senyawa ini menjadi keton simetris dan keton tidak simetris, tergantung dari probabilitas dua substituen organik bergabung ke pusat karbonil. Aseton dan benzofenon termasuk keton simetris. Asetofenon merupakan contoh keton tidak simetris. Di pengetahuan stereokimia, keton tidak simetris dikenal sebab bersifat prokiral. Keasaman. Hidrogen alfa, keton lebih asam dengan pKa setara dengan 20 daripada hidrogen alkana biasa, pKa setara dengan 50. Hal ini dikarenakan oleh stabilisasi resonansi ion enolat yang terbentuk ketika berdisosiasi. Keasaman relatif hidrogen alfa sangatlah penting dalam reaksi enolisasi keton dan senyawa karbonil yang lain. Sifat-sifat spektroskopi. Spektroskopi merupakan noda satu metode yang penting kepada mengidentifikasi keton. Keton dan aldehida akan menunjukkan puncak yang signifikan pada spektroskopi inframerah di lebih kurang 1700 cm sampai dengan 1. Agak tinggi atau rendah bergantung pada lingkungan kimiawi. Kemudian sifat fisik keton. Keton adalah polar dan dapat membentuk gaya tarik-menarik elektrostatik yang relatif kuat antara molekulnya. Sifat fisika beberapa keton. Dengan nama trivial aseton, struktur CH3COCH3 dengan titik didih 56 derajat Celcius, kelarutan dalam air tak terbatas. Metil etil keton dengan struktur CH3COCH2CH3 dengan titik didih 80 derajat Celcius, kelarutan dalam air 26 gram per 100 ml. Asetofenon dengan struktur C6H5COCH3 dengan titik didih 202 derajat Celcius, kelarutan dalam air tidak terlarut. Benzofenon dengan struktur C6H5COC6H5 dengan titik didih 306 derajat Celcius, kelarutan dalam air tak terlarut. Nah, kegunaan alkanon atau keton nih teman-teman. Jadi yang pertama, pelarut senyawa karbon, misalnya sebagai pembersih cat kuku. Yang kedua ada bahan baku pembuatan zat organik lain seperti kloroform yang digunakan sebagai obat bius.
3. Aseton sebagai pelarut untuk lilin, plastik, dan sirlak. 4. Sebagai pelarut untuk selulosa asetat dalam memproduksi rayon. 5. Selain aseton, beberapa senyawa alkanon banyak yang berbau harum sehingga digunakan sebagai campuran parfum atau kosmetika lainnya. Yang keenam, isobutil metil keton atau hekson digunakan sebagai pelarut nitroselulosa dan getah. Yang ketujuh, keton digunakan sebagai pelarut dan zat antara dalam industri kimia. Reaksi dari keton. 1. Oksidasi. Reaksi ini harus menggunakan oksidator kuat. Oksidasi keton dengan campuran natrium bikarbonat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat, air, dan karbon dioksida. Yang kedua, reduksi. Reduksi keton dengan katalis litium aluminium hidrida akan menghasilkan alkohol sekunder. Yang ketiga, reaksi dengan preaksi Grignard. Hidrolisis hasil reaksi keton dan preaksi Grignard menghasilkan alkohol tersier. Yang keempat, kondensasi aldol. Dalam suasana basah, keton dapat mengalami kondensasi dengan katalis seng diklorida. Pembuatan keton. 1. Oksidasi dari alkohol sekunder. Oksidasi alkohol sekunder dengan katalis natrium atau kalium bikromat dan asam sulfat akan menghasilkan keton dan air. 2. Memanaskan garam kalsium asam monokarboksilat. Keton dapat diperoleh dari pemanasan garam kalsium asam monokarboksilat. Yang ketiga, pemutusan oksidatif alkena yang salah satu atau kedua karbon terjenuhnya terdisubstitusi. Aril keton dibuat melalui reaksi asilasi Friedel-Crafts-Cincin aromatik dengan klorida asam menggunakan katalis aluminium klorida. 5. Metil keton dibuat dari hidrasi alkuna terminal dengan katalis ion merkuri.